Stilistika atau ilmu gaya bahasa merupakan cabang ilmu linguistik yang memfokuskan diri pada analisis gaya bahasa. Gaya wacana menurut Pradopo yaitu gaya bahasa yang penggunaannya lebih dari satu kalimat, baik dalam prosa maupun puisi. Gaya ini dapat berupa dua kalimat atau lebih, alinea, bait, keseluruhan karya sastra, baik prosa, cerpen, novel, maupun keseluruhan satu puisi. Gaya wacana repetisi muncul pada awal cerita, yaitu pada kalimat barangkali aku seorang anjing, barangkali aku seorang babi. Nah, efek yang ditimbulkan dari kalimat ini ialah bahwa pengarang menganggap rendah watak si narator dalam cerpen Clara, karena anjing dan babi biasanya dikategorikan sebagai binatang najis dan haram. Watak buruk si narator diperjelas lagi dengan gaya wacana repetisi yang dipadukan dengan gaya wacana antitesis berikut ini. Sebagai seorang petugas yang baik dan bijak, mestinya si narator menjadi terharu atas kasus pemerkosaan yang dialami oleh Clara. Namun karena rasa anti Sina sudah melekat begitu dalam di benaknya, si narator ini menjadi begitu sinis akan nasib Clara dan mencoba menekan dan menepis sedikit rasa simpati akan nasib si gadis keturunan dalam gaya wacana repetisi pada kalimat berikut ini, yaitu jangan terlalu cepat percaya kepada perasaan. Perasaan bisa menipu. Perasaan itu subjektif. Menurut Aji Dharma, efek rasa benci pada ras keturunan Cina dari si petugas terlihat dalam kutipan berikut. Yang kedua ada gaya kalimat menurut Pradopo. Gaya kalimat adalah penggunaan satu kalimat untuk mendapatkan efek tertentu. Misalnya inversi, gaya kalimat tanya, gaya kalimat perintah, dan gaya kalimat elips. Dalam cerpen Clara ini, gaya kalimat perintah digunakan untuk membangun ideologi pengarang atau atas nasib buruk wanita keturunan Cina dalam proses sebelum diperkosa. Nah, kalimat perintah pada kutipan-kutipan di atas itu menimbulkan efek betapa kejinya masa yang akan memperkosa Clara dengan memperlakukan korban seolah hewan ataupun barang. Yang ketiga ada gaya kata. Gaya kata dibagi menjadi gaya bahasa berdasarkan etimologi, gaya bahasa morfologi, dan gaya bahasa semantik. Gaya bahasa semantik sendiri meliputi gaya kosakata, diksi atau gaya pemilihan kata, dan gaya bahasa kiasan. Dalam cerpen Clara, banyak sekali gaya bahasa semantik yang dapat kita temukan. Misalnya, yang ini ada gaya kosakata, yaitu penggunaan kosakata tertentu untuk mendapatkan efek kepuitisan, yaitu baik dalam prosa maupun puisi. Digunakan bahasa nan indah yang tidak dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Di antaranya adalah kata-kata dari bahasa asing, termasuk bahasa daerah. Dalam cerpen Clara dikatakan, di tengah semesta yang begini luas, siapa yang peduli kepada nasib saya? Semesta adalah kata yang lembut dan indah untuk menyebut jagat raya ini. Kata ini digunakan untuk memberikan efek kehalusan sekaligus ironi, karena di dunia yang luas dan banyak orang. Sementara kosakata mencak-mencak pada halaman 203 berasal dari bahasa Jawa dan digunakan untuk menimbulkan efek bahwa para buruh menjadi gelisah, marah, dan protes karena upahnya terpaksa dikurangi akibat perusahaan bangkrut. Selanjutnya ada diksi. Diksi dipergunakan untuk mendapatkan arti atau makna setepat-tepatnya untuk mendapatkan intensitas pernyataan. Nah, pada kata anjing dan babi pada awal cerita tadi adalah pilihan kata yang tepat untuk menggambarkan hal yang bersifat buruk, seperti yang terekspresi bila orang yang sedang mengumpat. Petugas yang berseragam itu dikatakan bagai anjing atau babi.
Hal ini tentu saja memberi gambaran pada pembaca bahwa watak si petugas berseragam itu buruk dan menjijikkan. Selanjutnya, diksi pada kata terbang pada halaman 204, yaitu pada kalimat sampai 120 km per jam digunakan untuk mendapatkan kata yang setepat-tepatnya untuk menunjukkan kecepatan yang sangat tinggi tanpa meninggalkan maknanya yang sesuai. Yang terakhir itu ada gaya bahasa kiasan. Gaya bahasa kiasan yaitu figurative language, yaitu menyatakan suatu hal secara tidak langsung dengan menyamakan suatu hal dengan hal lain yang sesungguhnya itu tidak sama, atau menyatakan suatu hal dengan hal yang lain untuk mendapatkan gambaran angan yang jelas. Gaya bahasa kiasan yang meliputi simile, metafora, dan metonimia mendominasi dalam cerpen Clara ini. Simile adalah kata-kata perbandingan bak seperti bagai, semisal, dan laksana dan selalu digunakan. Contohnya, rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi semua orang berbalik bagai perangkap. Selanjutnya ada metafora, yaitu kata yang tidak menggunakan kata perbandingan seperti bagai dan laksana. Contohnya, orang merah pada halaman 201 merupakan metafora implisit untuk orang komunis. Sementara itu, dalam kalimat seorang anjing dan seorang babi pada halaman yang sama adalah juga metafora implisit untuk merujuk pada manusia yang sifatnya seperti anjing atau babi, atau dengan kata lain berwatak buruk. Bagian yang terakhir ada metonimia. Nah, metonimia ini mencakup suatu ide atau objek dengan melalui detik yang terkait. Metonimia ini berdasarkan kontinuitas atau kedekatan dan tidak memerlukan transposisi atau lompatan imajinatif seperti metafora, dan juga perbedaan ini membuat metonimia tampak lebih alami dari metafora. Metonimia dalam cerpen Clara dapat kita temukan pada kata terbang. Dalam kalimat, pergilah langsung ke Cengkareng, terbang ke Singapura atau Hong Kong. Kata terbang merupakan metonimia yang mengungkapkan pergi dengan naik pesawat terbang. Karena tidaklah mungkin manusia dapat menerbangkan dirinya sendiri seperti seekor burung. Yang keempat itu ada gaya bunyi. Gaya bunyi meliputi penggunaan bunyi-bunyi tertentu untuk mendapatkan efek tertentu, yaitu efek estetis. Gaya bunyi berupa gaya ulangan bunyi, asonansi, aliterasi, persajakan yang meliputi sajak awal, sajak akhir, sajak dalam, dan sajak tengah. Dalam cerpen Clara banyak dijumpai adanya gaya bunyi sajak akhir. Menurut Pradopo, sajak akhir adalah pola persajakan atau ulangan suara di akhir tiap-tiap baris, dan asonansi, yaitu pengulangan bunyi vokal dalam baris sajak. Sajak itu paling banyak digunakan untuk mendapatkan efek estetis berupa hiasan, penyangatan makna, dan pertentangan arti, dan untuk menimbulkan irama yang menyebabkan liris. Gaya bunyi persajakan, terutama sajak akhir, tampak pada kutipan berikut, yaitu rambutnya sengaja dicat merah, barangkali isi kepalanya juga merah, barangkali hatinya juga merah. Menurut Aji Dharma, sajaknya bisa dikatakan berpola AAA dan BBBB. Efek yang timbul dari kedua pola sajak itu adalah keraguan narator akan anggapannya yang selama ini negatif dan antipati kepada orang-orang keturunan Cina.